Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha pengasih, dan Zat yang maha penyayang, yang memberikan banyak sekali keberkahan-keberkahan buat kita. Allah menyampaikan pada kita begitu banyak karunia, begitu banyak kenikmatan yang tidak akan mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya kita memohon ampun, dan kepadanya pula pastinya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alhamdulillah, teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Dan seringkali kita itu lebih banyak ke distract dengan apa yang ada di sekeliling kita, distract kepada orang lain, dibandingkan dengan kita berfokus dulu pada diri kita sendiri dan apa yang benar-benar untuk kita inginkan. Itu adalah yang sedikit selalu saya ingatkan kepada diri saya pribadi, jangan sampai kita ke distract oleh orang lain. Kita punya agenda, kita punya rencana, kita punya sebuah tugas amanah yang harus kita selesaikan. Dan kenyataan pahit tentang manusia, teman-teman sekalian, adalah bahwasanya manusia itu akan sangat sulit sekali bisa fokus pada satu hal. Fokus pada banyak hal. Jadi manusia itu biasanya cuma bisa fokus pada satu hal. Ya kayak saya nggak bisa ngelihat ke kamera sekaligus saya ngelihat ke komen, itu nggak bisa. Karena manusia itu nggak bisa fokus pada banyak hal sekaligus, makanya kita itu harus memilih dalam fokus. Kenyataan pahitnya adalah kalau kita fokus pada orang lain, biasanya kita tidak akan bisa menyelesaikan urusan kita sendiri atau kita keteteran dengan urusan-urusan kita sendiri. Misal kalau kita sibuk untuk melihat, membandingkan diri kita terus-menerus dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai apa yang sudah kita dapat dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita fokus pada mencari keburukan orang lain, maka kita akan sangat sulit bisa mewujudkan untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, jadi itulah kenapa sederhananya kita harus fokus kepada diri kita sendiri daripada kita fokus pada orang lain. Bukan berarti kita juga anti kritik, enggak sih. Tapi kita berusaha untuk membatasi jangan sampai semua orang itu berhak berbicara tentang kita, atau jangan sampai semua orang itu bisa untuk mengusik diri kita. Karena kalau guru kita, kalau andaikan bapak kita, ibu kita yang sudah jelas-jelas mereka mencintai kita dan pastinya ingin kebaikan pada kita, tentunya kita akan terus-menerus untuk membuka hati kita. Merekalah yang boleh untuk dalam tanda kutip mengusik diri kita, yang membuat kita menjadi khawatir, yang membuat kita menjadi tidak nyaman, yang membuat kita menjadi deg-degan, yang membuat kita menjadi merasa, wah saya kayaknya harus berbenah. Nah, itu adalah guru-guru kita, bapak kita, ibu kita, ataupun orang-orang yang memang menginginkan kebaikan pada kita. Tapi tidak semua orang. Karena begitu semua orang kita berikan hak untuk bisa mengusik kita atau mengganggu kedaulatan diri kita, maka kita tidak akan jadi siapa-siapa. Jadi balik lagi, berfokus pada diri itu lebih penting daripada kita berfokus pada orang lain. Lah gimana kalau kita berfokus pada diri kita terus ada orang fokus pada kita? Ya gak apa-apa, itu kan bagus. Dan in the end of the day, di ujung kisah kita nanti, ya pasti mereka akan nyesal. Kenapa mereka nyesal? Karena nanti di ujung jalan orang yang mereka perhatikan itu mungkin sudah berprestasi, mungkin sudah achieve something di dalam kehidupan dia, sudah punya karya, sudah punya prestasi, dia sudah punya apapun, sementara orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk perhatian pada orang lain ini, mereka achieve nothing, mereka tidak mendapatkan apapun, mereka di akhir hidup mereka tuh mereka akan menyesal. Kenapa saya harus perhatian pada orang lain sehingga mengorbankan diri saya sendiri dan saya jadi tidak bisa nyelesain urusan saya sendiri. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa orang-orang tuh
tidak akan bisa fokus pada banyak hal di saat yang sama. Nah, jadi itu bukan egois juga, karena kalau egois itu adalah dia ketika dia cuma berinteraksi dengan dirinya, tidak menerima saran daripada orang lain. Nah, kalau misalnya fokus pada diri sendiri itu adalah dia fokus pada apa yang harus dia lakukan dan kerjakan, sehingga dia nggak ke distract dengan orang lain. Nah, siapa yang bisa untuk memberikan saran? Orang-orang tertentu, tapi tidak semua orang. Nah, jadi itu adalah berfokus pada diri sendiri, teman-teman sekalian. Karena kalau teman-teman lihat aja di antara kita, kenal nggak kita dengan orang-orang yang mereka itu kerjaannya selalu komen. Nah, jadi komen, apapun dikomenin gitu kan ya, apapun diomongin, apapun dirasanin. Kerjaan mereka tuh cuma komen. Nah, kalau teman-teman pernah kenal dengan orang-orang kayak gini yang kerjaannya komen terus, yang kerjaannya mereka itu selalu mengkritik, yang senantiasa mencari kesalahan, lihat coba hidup dia. Apa yang di-achieve dalam kehidupan dia? Nggak ada. Karena terlalu banyak komen, terlalu banyak ngurusin orang lain, akhirnya dia nggak punya achievement dengan diri dia sendiri. Mungkin achievement yang paling besar yang diingat orang ketika dia sudah mati adalah orang ini suka kritik gitu loh mas. orang ini selalu salah semua orang di depan pandangan dia. Nah, itu adalah achievement dia yang diingat oleh semua orang. Sedangkan orang-orang yang dia kritik mungkin akan lebih baik, akan menjadi lebih paham, akan menjadi lebih tahu, dan mungkin sudah melakukan banyak karya dibandingkan dia, karena dia sudah tidak sempat lagi untuk memikirkan perkara-perkara lain. Kalau orang-orang barat mengatakan begini, bahwa hati manusia itu punya keluasan tertentu. Andaikan orang-orang itu sudah mengisinya dengan sampah dalam tanda kutip, maka dia tidak akan lagi punya ruang untuk kreativitas. Atau orang-orang barat itu berkata, bahkan bukan orang muslim, orang barat itu berkata bahwa hidup itu kayak naik balon udara. Nah, jadi kalau naik balon udara itu ya, kalau dia sudah punya banyak pemberat, ya dia nggak bisa naik, dia harus lepasin pemberatnya itu. Nah, maksudnya adalah fokus itu apa? Fokus kita itu mau kemana? Kalau misalnya kita tuh mau terbang, ya udah jangan bawa banyak pemberat gitu loh. Pemberat itu apa? Ya fokus pada orang lain, iri sama orang lain, hasad sama orang lain, lalu kemudian kita terlalu banyak mendengarkan orang lain. Nah, jadi kitanya nggak fokus. Pernah dengar teman-teman sekalian tentang kisah bapak dan anak yang jual keledai? Nah, itu pasti udah pernah dengar ya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritain lagi. Alkisah, asik gitu ya. Awalnya kan selalu begitu ya. Alkisah. Ada seorang petani itu lagi BU, butuh uang, dan dia kemudian mau jual keledainya, dan dia ajak anaknya, "Nak, temenin bapak yuk, kita pergi ke pasar untuk jual keledai kita ini." Kebetulan pasarnya tuh jauh, namanya juga orang kampung ya. Maka berjalanlah dia dengan anaknya dengan keledai yang mau dia jual ini, dan kebetulan keledainya ini cukup tua. Bapaknya juga tua, dan anaknya ini masih muda, masih kecil. Lantas karena dia ini sayang sama anaknya, dia bilang sama anaknya, "Nak, naiklah ke atas keledai. Naiklah ke atas keledai, nak." "Wah, jangan pak, nanti bapak capek nuntun saya." "Enggak nak, ini saya tuh sayang kepada kamu nak. Naiklah nak ke atas keledai ini nak." Kemudian dia naik ke atas keledai anak ini. Lewatlah ketika di segerombolan orang, maka orang ini kebetulan netizen Indonesia. Jadi netizen Indonesia yang rese gitu ya. Lalu kemudian ngomonglah nih gerombolan orang nih, "Wah, ini anak gak berbakti nih. Parah ini anak ini. Masa bapaknya sudah tua, tega-teganya dia, bapaknya sudah tua itu dia suruh untuk nuntun dia naik keledai. Gak bener ini anak. Memang zaman sekarang nih, generasi zaman sekarang nih gak tahu mau jadi apa ini. Anak kecil ini kurang ajar. Ini bibit-bibit penyakit ini. Bibit-bibit sampah masyarakat ini. Ini kayaknya gedenya nih mesti jadi brutal nih. Mesti jadi ya pokoknya gak ada sama sekali kehormatan pada bapaknya. Anak macam apa ini? Parah lah pokoknya." Didengarlah sama petani dan anak kecil ini. Anak kecil ini sontak langsung turun karena dia dengerin omongan orang, dan dia nggak fokus pada apa yang dia inginkan dan apa yang diminta oleh bapaknya. Dia turun. Dia bilang, "Pak, udah bapak naik aja. Aku nggak mau sampai orang bilang bahwa aku tuh nggak punya adab. Jangan sampai orang tuh bilang bahwa aku itu nggak hormat sama bapak." Gitu.
Oh iya dah bapak naik aja. Akhirnya bapaknya pun naik. Kebetulan bapaknya ini juga insecure dengan omongan orang lain ya. Overthinking dia dengan omongan orang lain. Akhirnya dia naik keledai. Anaknya yang nuntun. Tiba lagi di segerombolan orang yang lain, kemudian komen lagi nih netizen nih. Komen lagi, komennya apa? Wah nggak bener nih. Kenapa? Itu bapak kok tega sih? Anaknya itu loh masa disuruh untuk nuntun sementara dia enak-enakan di atas. Mana kasih sayang seorang ayah? Ayah itu kan harusnya kan melindungi, ayah itu harusnya menyayangi. Lah masa dia enak-enak ongkang-ongkang kaki di atas, anaknya disuruh untuk untuk nuntun. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi anak ini. Anak kecil tuh harusnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengurusan yang baik, bukan disuruh eksploitasi seperti ini. Gak bener ini bapaknya nih. Mesti dulu bapaknya ini adalah orang-orang yang parah ini mesti nih. Pokoknya gak bener ini bapaknya. Akhirnya dengar gitu bapaknya turun. Lalu kemudian dia bilang, nak gini juga ternyata gak bagus nak. Bapaknya juga gak fokus pada tujuannya. Padahal kalau fokus pada tujuan awal banget, dia pengen nyayangin anaknya. Fokus pada tujuan kedua, anaknya pengen menghormati bapaknya. Tapi mereka gak fokus dengerinnya netizen. Makanya ini gak fokus pada diri sendiri nih. Nah lalu kemudian mereka naiklah berdua. Ya udahlah kalau gitu kita naik berdua ya. Supaya kita ini dilihat orang juga sama-sama. Lewatlah lagi dari segerombolan yang lain. Apa lagi kata netizen? Netizen bilang ini dua orang gak ada otaknya. Masa ini keledai ini ya. Ini keledai udah tua loh ini. Dia sudah melayani banyak loh. Membantu mereka mungkin seumur hidup mereka. Tapi perlakuannya kayak gini. Gak bener nih dua orang ini. Masa mereka terhadap binatang gak ada kasih sayangnya. Katanya muslim. Muslim tuh harusnya mikir, ada kasih sayang terhadap keledai juga. Gak gini caranya. Harusnya tuh mereka tuh gak memperlakukan keledai ini kayak gini. Kesian banget keledai ini. Entahlah masa depan dunia ini kayak gimana kalau orang-orang kayak gini semua. Mas, dengarlah nih mereka nih. Lalu kemudian setelah dengar lagi mereka ini, enggak lagi mereka fokus pada diri sendiri. Mereka turunlah berdua, gandenglah mereka keledai. Gandenglah mereka kedelai ini bareng-bareng di bawah, enggak dinaikin. Lewat lagi segerombolan orang. Apa kata orang lagi kira-kira? Bener. Orang bilang gini, dua orang ini ya bodoh banget. Ya Tuhan gitu kan ya kata orang. Ampun dua orang ini. Ya mau jadi apa dua orang ini? Ada keledai gak dipakai dia. Coba bayangin. Di mana itu otaknya itu lagi? Coba ada keledai gak mau dipakai. Sementara kita aja nyari keledai. Harusnya tuh ya ada keledai dipakai lah. Ini kufur nikmat ini. Masa ada keledai gak dipakai? Gimana sih mereka ini? Mereka ini gak tahu lah mikirnya gimana. Gak ngerti lagi kita ngomongin orang-orang kayak gini nih. Dengar lagi lah mereka. Setelah dengar lagi lah mereka, akhirnya mereka bilang ya sudahlah, kita ini udah nyoba untuk bisa nyenengin orang ya. Ternyata orang tuh gak seneng-seneng sama kita. Nah dia fokus pada orang lain, bukan kesenangan dia, bukan alasan dia. Tapi dia fokus, dia bilang gini, kita sudah coba kamu di atas, nah aku di bawah sudah. Netizen gak suka. Kita juga udah coba kata mereka sebaliknya. Aku yang di atas, kamu yang di bawah nak. Mereka juga gak suka juga. Kita sudah coba naik dua-duanya nak. Mereka juga gak suka. Kita juga sudah coba turun dua-duanya nak. Mereka juga gak suka. Cuma satu yang belum kita coba nak. Nah ayo kita coba. Supaya kita tuh gak diomongin orang lagi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Bapaknya naik, anaknya di bawah. Sudah. Anaknya naik, bapaknya di bawah. Sudah. Dua-duanya naik. Sudah. Dua-duanya di bawah. Sudah. Yang belum apa? Yang belum akhirnya mereka coba. Mereka berdua ngangkat keledainya. Nah udah teman-teman udah bisa tebak ya kayak apa kemudian ketika mereka berdua ngangkat keledai lewat lagi di segerombolan orang. Ridho manusia itu adalah perkara yang gak akan pernah bisa kita dapatkan. Makanya itulah gak semua orang atau tidak boleh semua orang itu harus kita dengarkan. Tidak boleh semua orang itu kita dengarkan. Karena kalau semua orang berhak untuk memberikan sesuatu bagi kita, untuk mempengaruhi kita, hidup kita gak akan pernah beres. Dan gak akan hidup kita beres, yang komen juga gak beres. Karena nanti kalau seandainya kita sudah tahu alasan kenapa kita milih satu jalan, kita sudah tahu argumen kenapa kita milih jalan ini, kata-kata semua orang gak ada artinya. Selama kita sudah punya argumen untuk milih satu jalan ini.
Gitu loh maksudnya. Sehingga ketika kita sudah punya alasan, mau kata orang apapun, kita tinggal sampaikan, mohon maaf saya sudah yakin dengan apa yang saya pilih, dan kalian mau komen apapun itu itu hak kalian, itu hak Anda, tapi saya tahu kenapa saya milih jalan ini. Ya sudah, biarin aja. Yang komen itu juga nggak kemana-mana. Yang komen ya tetap di situ-situ aja. Dan ingat, kalaupun kita ngikutin komenan mereka, mereka juga tidak akan pernah puas. Kenapa? Mereka memang bukan ingin membantu in the first place. Mereka bukan memang ingin membantu, niat mereka tuh bukan mau bantu gitu maksudnya. Jadi ya niat mereka memang komen, dan mereka mendapatkan kebahagiaan ketika komen mereka itu bisa merusak orang, bisa untuk mempengaruhi orang. Makanya tidak semua orang harus kita dengerin. Yang kita dengerin siapa? Guru. Yang kita dengerin siapa? Orang tua. Yang kita dengerin siapa? Adik, kakak, keluarga kita, yang mereka setidaknya pengen kebaikan kepada kita. Meskipun saran mereka nggak selalu benar, tapi tentu saja kita dengerin, terkhusus guru kita. Nah, Allah dan Rasul gimana? Ya itu udah pasti, gitu kan ya. Guru kita ngambil dari mana kalau nggak dari Allah dan Rasul? Ya pastinya dari situ. Nah, maka ya udah, kita nggak perlu untuk dengerin semua orang gitu maksudnya. Jadi fokus itu ya pada diri kita sendiri aja. Kita bersiap-siap, mereka yang komen. Ya kayak main bola itu loh. Main bola itu kan ya, namanya orang main bola ya pasti dikomenin, gitu kan ya. Tapi mau komen apa saja, yang komen nggak pernah dapat duit. Yang dapat duit yang main bola, meskipun dikomenin. Harry Maguire, wah itu kan ya MU, yang teman-teman yang seneng bola ya. MU itu ya mainnya dulu pas lawak itu ya, Harry Maguire dihina-hina tetap aja dia dapat duit. Dikritik pun dia dapat duit, meskipun mungkin kritiknya benar, tapi ya dia jalan aja terus. Lah kenapa? Dia fokus, dia tahu dia maunya apa, maka dia tetap dapat prestasi. Dalam hal ini dia dapat uang, yang komen yang nggak dapat apa-apa. Ya mungkin kalau komennya profesional, komentator dapat, tapi berapa banyak komentator profesional itu. Yang lain ya cuma ngabisin waktu dia, dan dia nggak punya waktu lagi untuk ngurusin diri dia sendiri. Dia punya waktu untuk dihabiskan untuk ngomenin hidup orang lain. Oke, coba saya kasih sedikit perumpamaan lagi. Gini deh, kalau kita punya waktu 1 jam, nggak usah 1 jam deh, 10 menit. Jadi dokter bilang 10 menit lagi jantungmu berhenti. Coba deh mikir, kalau 10 menit lagi jantung kita berhenti, apa yang mau kita lakukan? Ngomenin orang lain atau fokus pada diri kita sendiri? Coba pikir deh. Kalau jantung kita berhenti 10 menit lagi, kita mau fokus untuk nyelesain tugas kita atau kita sibuk untuk komen orang lain? Coba mikir deh. Kalau harusnya teman-teman sadar, harusnya kita manfaatin waktu 10 menit ini untuk benar-benar menyelesaikan urusan kita sendiri. Kumpulin anak-anak, wasiatin pada mereka, mohon maaf ya nak, Abi nggak bisa nemenin kalian lagi. Abi sudah harus pergi, jangan lupa sholat, jangan lupa baca Quran, doain Abi. Kita nggak pisah lama, kita bentar lagi ketemu lagi. Nanti kalau pas ketemu Abi, bawain Abi amal-amal yang banyak, bawain Abi kebaikan-kebaikan, ingat nasihat-nasihatan Abi, jaga Umi dan segala macam, kan gitu. Kalau andaikan kita mau mati, kita nggak akan mungkin manggil anak-anak kita, nak sini nak, Abi kasih tahu ya nak ya, itu orang itu, waduh, itu orang itu nggak bisa dipercaya nak, itu orang itu parah nak, itu orang itu ya nak ya, kalau ngutang nggak bayar. Itu aja nggak akan dilakukan. Ngomong yang benar tentang keburukan orang lain aja nggak dilakukan, apalagi fitnah. Itu nak orang itu ya, itu wah, radikalis itu, ekstremis itu, wah itu pokoknya wah parah deh. Nggak akan. Kenapa? Kalau kita mau mati pasti kita akan fokus pada diri kita sendiri, dengan apa yang kita khawatirkan, dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang pengen kita raih di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, jangan fokus pada orang lain, fokuslah pada diri sendiri. Kecuali kalau Anda guru yang memang ingin mengarahkan orang lain, yang ingin memang memberikan sebuah nasihat pada orang lain, maka tugas Anda adalah peduli pada murid-murid Anda.
Tapi Anda harus tahu bahwasanya kita sebagai seorang muslim tugas kita tuh banyak. Karena tugas kita tuh banyak, teman-teman sekalian, fokus kita itu harus pada diri kita sendiri. Dan andai pun kita fokus pada orang lain, sebenarnya itu bagian daripada perencanaan diri kita. Kayak tadi, kalau saya seorang guru, ya berarti saya harus perhatikan murid-murid saya. Saya harus perhatikan orang-orang yang kemudian saya arahkan. Kalau saya seorang guru, maka saya harus perhatikan mereka. Kenapa saya harus perhatikan mereka? Karena itu tanggung jawab saya. Nah, karena itu adalah bagian daripada tugas saya. Kan gitu ya. Artinya teman-teman sekalian, jangan sampai kita fokus pada orang lain. Kalau seandainya ada orang lain yang kemudian, ya kita tahu, saya tahu bahwa kita adalah manusia. Terkadang kita tuh merasa kita perlu untuk mengklarifikasi, kita perlu untuk menyampaikan, kita perlu untuk membetulkan, kita perlu untuk menjelaskan. Tapi sudah saya sampaikan, ulangi lagi kisah tentang keledai tadi. Orang yang komen itu niatnya bukan untuk memberikan kita kebaikan. Kalau niatnya pengen memberikan kita kebaikan, maka dia tidak akan komen dengan cara yang buruk. Kalau dia ingin memberikan kita kebaikan, maka dia akan komen dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mengusik kita dalam tanda kutip. Dan sebenarnya kalau kita sudah punya guru, maka cukuplah guru kita untuk memberikan nasihat-nasihat buat kita. Karena kita sudah ketahui secara pasti bahwa guru kita itu tidak akan diam, tidak akan membiarkan kita itu untuk dalam keburukan dan membiarkan kita dalam kemaksiatan. Dan tentu saja guru kita itu lebih paham tentang diri kita, lebih paham tentang apa yang kita pilih, dan pastinya nasihatnya akan menjadi sebuah manfaat besar dan keberkahan bagi kita semua. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ke distract, jangan sampai teman-teman tuh kedaulatan dirinya tuh ditentukan oleh orang lain. Jangan sampai teman-teman sekalian itu merasa sedih dengan orang yang tidak berhak membuat teman-teman sedih. Siapa aja yang berhak, Ustadz? Orang-orang yang mencintai teman-teman sekalian. Siapa dia? Orang tua. Lalu siapa lagi? Teman-teman dekat, teman-teman dakwah. Siapa lagi mereka? Guru kita. Itu berhak membuat teman-teman sedih. Yang lain, sorry. Hati kita itu ya terlalu sayang untuk diberikan pada orang-orang yang mereka bahkan tidak ada pengaruhnya di dalam diri kita, gitu kan ya. Ngasih makan enggak gitu ya, support juga enggak, lalu kemudian mikirin kita juga, mikirin kita, ya jelas orang kadang-kadang orang benci itu ya memikirkan kita lebih daripada orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang pengen kita sampaikan pada hari ini. Monggo silahkan, memang hari ini saya coba untuk live untuk nyapa teman-teman sekalian karena udah lama banget nggak live di YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah pindah ke Bogor dan ini adalah tempat baru untuk live, makanya gelap ya, nggak apa-apa kan, kita kan dark moody. Dan bisa mudah untuk nyapa teman-teman sekalian. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Ada yang dari Jeddah, ada dari Makassar, Gorontalo, siapa lagi, mana banyak ya, Kalimantan dan segala macamnya, Kediri dan seterusnya. Tumben remang-remang, perasaanku malah kita seringkali remang-remang ya. Jadi kira-kira gitu. Monggo kalau seandainya ada yang teman-teman mau obrolkan, kita coba sampai 20 menit ke depan ya. Karena Walila udah nyuruh turun nih. Gitu ya. Ya, pokoknya kalau yang mau untuk dari awal diulang aja. Mudah-mudahan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah nasihat bagi diri saya secara pribadi, dan syukur-syukur bisa bantuin teman-teman sekalian yang sekarang lagi sedih, yang sekarang lagi galau, atau yang banyak merasa bahwa kok gini, di dalam kehidupan lagi banyak tekanan dan seterusnya. Ya mungkin teman-teman sekalian perlu nyari guru kali ya. Dan guru itulah nanti akan mengarahkan hidup kita tuh biar fokus, supaya kita tuh tahu apa fungsi kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah tahu kontribusi kita apa di dalam kehidupan ini, di dalam Islam, insya Allah kita akan lebih tahan banting terhadap lidah-lidah dan bahasa Indonesia bacot-bacot manusia ya. Jadi kira-kira begitu.
Nonton One Piece nggak? Nggak. Saya cuma baca One Piece, tapi nggak nonton. Karena kalau nonton itu apa ya? eh, Terlalu lama dia. Kalau baca ya untuk update-update aja, untuk bisa cerita, untuk bisa tahu dan ngambil apa ya, ngambil semacam kayak pelajaran dalam membangun satu narasi ataupun yang melihat kesamaannya dengan negeri Wakanda gitu ya. Gitu. Apakah wajib dalam menimba ilmu berguru? Masa wajib berguru? Iya, wajib. Jadi guru itu adalah wajib. Kita itu tidak akan bisa mendapatkan satu ilmu secara maksimal tanpa guru. Makanya memilih guru itu adalah bagian yang sangat penting di dalam proses keilmuan. Karena di dalam Al-Quran Allah senantiasa menyandingkan kata-kata ilmu dengan pemberian. Jadi ilmu itu adalah pemberian Allah, dan Allah memberikan melalui keridhaan seorang guru. Jadi keridhaan seorang guru itulah yang menyebabkan Allah tuh memberikan kita ilmu. Jadi kira-kira gitu. Gimana biar berhenti jadi orang yang gak enakan? Yaitu tahu prinsip hidup kita mau kemana sebenarnya. Kalau kita sudah jelas arah tujuan, kita akan tahu kapan untuk mengabaikan dan kapan untuk memperhatikan orang-orang mana yang harus kita prioritaskan untuk kita dengarkan, untuk kita bersamai, untuk kita bareng-bareng, dan orang-orang yang layak untuk kita cuekin. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu adalah caranya. Tips persiapan mau nikah, itu ada playlistnya, silakan dibuka aja Ngaji Jomblo, itu ada berapa tuh, belasan episode ya. Silakan bisa untuk ditontonin ya. Kadang orang yang lebih tua, gimana cara fokus? Kadang orang yang lebih tua sering memberitahu membuat susah fokus. Gini, fokus itu baru didapatkan apabila kita punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, prinsip, maka kita nggak bisa fokus. Contoh, tadi anak kecil sama bapaknya yang jual keledai. Ya kalau misalnya value yang dimiliki di keluarga itu adalah bahwa kasih sayang itu adalah yang paling utama, maka harusnya anak kecil tuh naik dan bapaknya di bawah. Sudah istiqomah aja udah. Mau ngomong apa, fokus. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah mengasihi, kasih sayang. Itu nilai utama dalam keluarga kita. Ya udah fokus aja, bodo amat orang mau ngomong apa. Jadi orang nggak akan bisa fokus kalau nggak ada tujuan. Makanya saya sampaikan tadi bahwasanya tujuan itu penting untuk kita ketahui supaya kita bisa fokus. Nah gitu ya. Fokus didapatkan bila kita sudah tahu tujuan kita. Kalau dilarang ngaji sama suami gimana? Nih saya kasih tahu ya. Sorry ya saya baca pertanyaannya random ya, karena susah untuk di scroll lurus gitu ya. Jadi gini, orang-orang yang mencintai kita, apakah itu ibu kita, apakah itu bapak kita, apakah itu saudara-saudara kita, ataukah itu teman-teman dekat kita, itu semuanya tidak ingin keburukan pada kita. Mereka ingin kebaikan pada kita. Hanya saja kadang-kadang versi baik menurut mereka belum tentu yang benar. Maka kalau ada suami yang nggak boleh ngaji atau bapak ibu nggak boleh ngaji misalnya, ya udah kita harus memahami bahwa itu adalah cara mereka untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Kita harus memahami itu dulu, jangan langsung ngamuk, jangan langsung protes, jangan langsung debat, enggak. Tapi itu bentuk kasih sayang mereka, ya setahu mereka itu yang baik. Setahu mereka itu cara kasih sayang mereka kepada kita. Sama kayak ibu saya, ketika ibu saya dengar saya masuk Islam dia bilang jangan. Ya itu yang baik menurut dia, cuma belum tentu benar. Maka tugas saya adalah memberikan pengertian pada dia bahwasanya saya pahami, saya apresiasi, saya senang sekali ketika dia perhatian pada saya. Hanya ini adalah sesuatu hal yang saya pilih dan ini insya Allah tidak akan seperti yang dia khawatirkan. Karena misalnya kan dia khawatir apa, Felix Shaw masuk Islam nanti bom bunuh diri gitu kan ya, terorisme gitu, dan segala macam. Nanti nggak hormat lagi sama orang tua. Nah itu saya buktikan ternyata tidak seperti itu. Tetap kita sayang sama orang tua, bahkan makin sayang. Tetap hormat, bahkan makin hormat, makin memperhatikan mereka. Nah, itu adalah yang kita harus lakukan. Jadi jangan jangan ngamuk dulu ya. Tapi itulah bentuk kasih sayang mereka dan itu cara mereka untuk mengekspresikan rasa kasih sayang itu. Jadi kita harus tahu.
Merawat keikhlasan. Kalau misal kita cerita yang kita alami ke kawan, apakah itu termasuk nggak ikhlas? Ikhlas itu berbuat hanya untuk Allah. Adapun ketika kita menceritakannya ke orang, belum tentu kita nggak ikhlas. Maka kita harus fokus, balik lagi. Fokusnya apa? Saya melakukan ini hanya untuk Allah. Dan ketika kita mau cerita itu ke orang lain, ya kita pastikan dulu, apakah di sini kita pengen cerita ini ada sesuatu yang kayak bukan riya, tapi namanya tasmi. Kita pengen didengar oleh orang, sum'ah. Kita pengen didengar oleh orang atas kebaikan-kebaikan kita. Ya kalau kita pikir itu kayak mengganggu, itu kita pikir nanti bakal merusak amal kita yang sudah kita lakukan padahal sudah baik, ya udah jangan cerita. Tapi kalau kita bisa memastikan ini lillahi ta'ala, memang orangnya harus tahu, orang harus ngerti. Aku nyumbang kemarin di masjid 50 juta misalnya. Aku cerita sama dia supaya orang-orang juga mau untuk ngikutin aku. Ya udah nggak masalah. Yang penting kita jaga bahwa kita tetap melakukan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau guru olahraga gimana dakwahnya itu Mas Cahyo tuh, coba lihat. Coba ketik yuk ngaji sport di Instagram tuh, nanti dapat tuh. Itu Mas Cahyo tuh, guru olahraga tuh yang berdakwah dengan cara olahraga. Mengenal lebih jauh calon istri itu gimana yang baik menurut agama? Nah, tontonlah playlist ngaji jomblo gratis, nggak ada bayar. Antum itu susah banget ya disuruh nonton aja itu ya. Ada berapa belas episode itu udah saya bahas semuanya lah insya Allah. Apa di dalam Islam ada istilah introvert? Ya nggak ada ya. Cuman apakah Islam menolak ketika di dalam psikologi itu ada penggolongan kepribadian introvert? Ya nggak nolak juga, ya nggak apa-apa. Kalau ada orang mengidentifikasi diri dia sebagai introvert, ya kayak Fuad itu dia bilang dia introvert. Terus aku tanya, introvert itu apa? Kalau ketemu orang itu exhausted bagi dia, kata Fuad. Ketemu orang tuh menjadi melelahkan bagi dia. Aku juga gitu. Berarti aku introvert ya. Ya itu. Ya udahlah, penggolongan itu terserah ya. Cuma aku dan Mas Cahyo kalau kita membahas tentang kepribadian ini, kita lebih suka untuk kayak apa ya? Ya udahlah, itu cuma kayak memberikan kita pengetahuan ancar-ancar tentang kepribadian kita. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan dakwah, contoh nih, Lik, itu pergi Lik, sana Lik, coba ngisi halqoh atau ngisi kajian. Saya nggak bisa bilang saya introvert, nggak bisa, ya sudah kewajiban kok. Kalau udah kewajiban kita dakwah ya dakwah aja. Hanya saja ya kalau itu adalah kepribadian atau pembagian kepribadian, kita juga nggak nolak di dalam Islam. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Gimana caranya biar nggak hope too much pada manusia? Put your hope everything on Allah. Jangan sisakan untuk manusia. Susah ya? Iya, saya juga belum bisa. Jadi gimana caranya supaya kita tidak terlalu banyak berharap pada manusia? Ya jangan berharap. Berharaplah hanya pada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kita berharap. Jadi kira-kira seperti itu. Apakah salah beramal karena berharap surga Allah? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan dengan perniagaan yang sangat menguntungkan, yaitu adalah beriman pada Allah, lalu kemudian pada hari akhir, dan kemudian berjihad di jalannya dengan harta dan nyawa. Nah, itu semua nanti akan dijual belikan oleh Allah. Dibeli oleh Allah semua itu dan diganti dengan surga. Bi annalakumul jannah dalam ayat yang lain, dengan surganya Allah. Itu adalah itu diperjualbelikan. Artinya ya boleh saja karena Allah yang minta itu di dalam Al-Qur'an. Enggak ada masalah. Bukan berarti kita tidak ikhlas ya, karena memang boleh di dalam Al-Qur'an. Self healing di dalam Islam. Itu banyak kita bahas. Nanti insya Allah di Yuk Ngaji lebih banyak lagi kita bahas. Follow Yuk Ngaji YNTV di YouTube dan subscribe serta join jadi member. Nah, itu kita nanti akan banyak membahas healing di dalam Al-Quran. Sebagai bonus, bagaimana healing, self healing hanya bisa dilakukan apabila kita tahu tentang tujuan hidup kita apa. Akidah Islam itu self healing paling bagus. Memahami akidah itu akan healing bagi kita. Jadi kira-kira gitu ya. Bagaimana cara memanusiakan manusia menurut pandangan Ustadz? Kita tidak akan mungkin bisa memanusiakan manusia sebelum kita mengenal penciptanya manusia.
Paham ya? Saya ulangi. Kita tidak akan mungkin bisa memanusiakan manusia sebelum kita kenal dengan pencipta manusia. Itu dulu. Itulah kenapa founding fathers kita itu Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena hanya orang-orang yang bertuhan yang bisa melakukan sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau orang tuh nggak kenal Tuhan, maka dia nggak tahu Tuhan tuh pengennya apa pada manusia. Dia kira itu memanusiakan, padahal tidak. Dia kira itu dia bela humanity, padahal dia bela hawa nafsu. Makanya kenal dulu dengan Tuhan, barulah kita bisa memanusiakan. Karena zaman sekarang banyak orang stres mengatasnamakan Tuhan, padahal untuk hawa nafsu dia. Dia bilang gini, LGBT itu harus dihormati. Itu kan ya, orang-orang kalau mau banci, mau homo ya terserah dia. Kita harus memanusiakan, betul, saya sepakat. Tapi memanusiakan itu bukan berarti membiarkan penyimpangan, bukan berarti membiarkan kesalahan. Makanya tahu dulu Tuhan itu siapa. Tahu dulu Tuhan tuh pengen apa pada manusia, baru kita bisa memanusiakan manusia. Gitu. Doain saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati, Allah menutupi aib-aib saya, Allah mengampuni dosa-dosa saya, Allah memberikan saya kekuatan di dalam jalan dakwah, Allah memberikan kebaikan pada saya dan keluarga. Dan begitu pula saya juga mendoakan semua teman-teman yang hadir di sini karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kehidupan teman-teman sekalian, mengampuni dosa teman-teman sekalian, menutupi aib-aib teman-teman sekalian di dunia dan akhirat, dan semuanya diperbaiki juga keluarganya, dijadikan rezeki yang luas, disembuhkan jika ada yang sakit. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di hari ini, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan live nanti di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.